Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddimin ladil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Termasuk lagi yaitu maksiat-maksiatnya mulut, meneruskan daripada maksiat-maksiatnya mulut. Waalaikumsalam. Wadduhaku dan juga tertawa. Jadi sebelum baca tertawa duluan. Tertawanya kenapa? Li khurujir rihi, karena keluarnya angin. Kentut. Kalau tidak tahu keluarnya angin. Nah, jadi Baseno kentut umpama kan. Nah, kentut itu ditahan-tahan sama Baseno itu. Nah, rupanya keluar juga. Akhirnya tit. Nah, akhirnya Pak Lupi mah enggak berhenti ketawanya. Nah, kalau niatnya tuh mentertawakan gitu. Kalau seneng enggak hale ketawanya itu. Tapi kalau menghina atau mentertawakan, nah, kan orang kanti nanti jadinya malu. Nah, maksudnya itu loh ya. Menjadikan orang lain itu malu, maksudnya itu. Entah kalau yang tidak punya malu kan, tidak tahu. Nah, itu termasuk kita kok tertawa karena kanti kita itu keluar kentut, maka itu termasuk maksiatnya mulut. Artinya tuh mengejek, maksudnya mentertawakan tuh, gitu loh ya. Padahal orang tidak bisa kentut itu bayar sampai operasi, ya kan? Kadang 12 juta. Berapa Pak Lupi operasi tidak bisa kentut, Pak? Minimal 10 juta kan? Nah, itu. Harusnya kita bahagia kanti kita bisa kentut, kan? Nah, Bang Sapro tidak ada. Kalau Bang Sapro ada, iya. Ditanyoi, macam mana Bang kalau di Arab tuh apa? Orang tuh kentut. Sohi gitu. Sehat kok sehat. Angta sohi, kok sehat gitu. Ya intinya mentertawakannya itu maksudnya itu mengejek ya. Nah, mengejek atau yang kira-kira membuat orang itu nanti malu. Nah, kan gitu. Nah, ada satu kisah itu ketika itu Nabi itu lagi bercengkrama dengan para sahabat. Jadi, tapi itu enggak ada bunyinya ya. Cuman baunya wae, ya kan? Nah, terbau di para sahabat, terbau di Nabi. Akhirnya apa? Nabi tanya, siapa di antara kalian yang buang angin? Nah, akhirnya ngacung semua. Nah, itulah akhlaknya para sahabat. Akhirnya tidak diketahui siapa tadi yang kentut. Akhirnya tidak malu. Itu contoh-contoh yang diberikan sahabat. Ini ada sedikit contoh faidatun, ada suatu faedah. Khukia dihikayatkan anamroatan, sesungguhnya seorang perempuan itu pergi ilat dukani ke apa maknanya dukan? Toko, pasar. Toko kalau dukan mir ya. Lisaroi, karena ingin membeli sesuatu. Falama ingtahat, maka ketika sampai siapa perempuan tadi ilahi kepada toko tadi, khoroja, maka keluar apa? Angin. Fasfaro, maka lalu kekuning-kuningan apa wajahnya perempuan tadi, min syiddatil khojli, saking sangatnya malu istilahnya kan, ngempet malu. Di situ maknanya apa Pak khojli? Malu juga. Kan beda katanya, biasanya istahya, hayaun kan gitu, sangat malu gitu kan. Nah, karena dia keluar kentutnya tuh kebetulan agak lain Pak Lupi, agak keras. Perempuan kan, beda ya. Kentut perempuan dengan laki-laki itu beda. Terserah lah nama menelitinya, pokoknya beda ya. Diteliti lah. Bahkan ibaratnya
kotoran yang keluar. Nah, ya kan? Tanyalah Pak Lupi itu yang dokter. Pasti pernah praktek tentang itu. Antara perempuan dengan laki-laki beda. Entah macam mana tuh besar perempuan. Nah, ya. Enggak, Pak, malah agak los kalau perempuan itu. Beda kalau laki-laki, dia memang agak besiul. Nah, tapi kalau perempuan dia agak los. Buat, nah, itu ibaratnya itu. Nah, itu. Walah sarunian ngaji itu. Lah ini tentang bahas ini, malah macam mana udah diterangkan. Nanti lekun nggak paham apa maksudnya kan gitu. Nah, itu maksudnya itu perempuan dengan laki-laki itu memang berbeda, memang besar. Ibarat kalau perempuan tuh kalau dia nggak ditahan, ya kan, itu di los itu memang besar. Nah, beda. Nah, kecuali kalau kata orang ya kan, baru pacaran itu iya, nggak ditahan-tahan, akhirnya ya kecil juga. Nah, itu suaranya. Nah, tapi kalau sudah sudah bersuami lah itu biasanya bebas hambatan dia, gitu. Kalau pacaran dulu ya kan subhan umpama. Kalau kok pacaran itu boleh, tidak boleh loh sebenarnya ya. Itu andai kan kok boleh gitu loh. Lah itu kentut ladek sehat gitu. Coba kalau sudah jadi istrinya, tahu ini kentut terus, nah itu kan tahu. Nah katanya, padahal ya bau juga. Saking mabuknya hilang akal tadi Pak Mulis. Jadi ketika dia itu sampai ke toko, ya kan, perempuan tadi rupanya buang angin orang Arab itu, apalagi kok perempuan itu beda. Nah, itu kalau tidak percaya, sama-sama ke sana. Nanti suruh perempuan itu buang angin kalau orang sana beda. Sedangkan laki-laki beda, itu ya. Fa'arofa maka lalu mengetahui siapa sohibu dukani orang yang mempunyai toko tadi. Dalika kepada kentutnya perempuan tadi. Falamma sa'alat, nah, maka ketika bertanya siapa perempuan tadi kepada pemilik toko angsain dari sesuatu ajabah, maka menjawab siapa pemilik toko tadi kepada perempuan tadi biakhoro dengan jawaban yang lain. Kalau bahasa lagunya Kang Pur tuh selenco, gitu ya kan. kok dari utara, nah, katanya. Dan macam-macam itu lagunya apa tuh Kang? Selenco tuh Kang. Itu loh. Jadi ditanya, "Pak, ini namanya apa?" Malah dijawab, "Kudanya tadi lari ke sana." Lah. Jadi karena ibaratnya saking menutupinya laki-laki tadi ya kan kepada perempuan tadi supaya perempuan tadi tidak malu, wa kadada demikianlah bertanya terus perempuan tadi miroron dengan bolak-balik ala hayatil asomi atas keadaan seolah-olah dia itu buta. Litadunna supaya menyangka siapa perempuan tadi anahu sesungguhnya yang punya toko itu asomu kok buta tuli ya. Pak Mukhlis ya udah cepet toh. Akhirnya jadi buta tuli. Tapi kalau orang tuli itu biasanya ya tidak buta ya. Kalau tuli bisu gitu ya. Tuli. Latadunnu maka tentu menyangka siapa perempuan tadi anahu sesungguhnya pemilik toko itu asomu tuli. Li ajri satri auratiha karena bertujuan untuk menutup daripada aib atau auratnya perempuan yang kentut tadi. Jadi terus karena orang yang pemilik toko tadi ibaratnya itu mendengar kentutnya perempuan tadi, maka terus akhirnya icek-icek kalau tanya perempuan ini harganya berapa, malah dikato lain. Nah itu seperti itu. Ini harganya berapa? Kacang itu loh, kacang hijau enak nian. Malah begitu dan lain sebagainya dicontohkan sendiri lah. Pak Janis biasanya pintar nyontohkan begitu, saya itu tidak begitu pandai nyontohkan yang apa bebelit-belit macam itu. Jadi fadonat maka lalu menyangka siapa perempuan tadi bidalika dengan demikian ibaratnya kalau tanya ini kok jawabnya lain, tanya ini jawabnya lain. Ana hadar rojula sesungguhnya inilah laki-laki itu asomu orang yang tuli wa anahu dan sesungguhnya laki-laki pemilik toko tadi lam yasma'u tidak mendengarkan siapa pemilik toko tadi hurujurihi kepada keluarnya angin minha dari perempuan tadi. Fambasato maka lalu sumpringah atau apa istilahnya itu muncul apa ya cerah. Cerah apa wajahnya perempuan tadi. Jadi krono ibaratnya supaya perempuan tadi berprasangka bahwa dia tidak mendengar kentutnya perempuan tadi, maka pemilik toko seolah-olah
ibaratnya tuh tuli, supaya perempuan tadi tidak malu, menutupi supaya tidak malu. Karena menyangka begitu perempuan tadi, akhirnya dia gembira wajahnya, wa farohat, dan bahagia siapa perempuan tadi, bidzalika, dengan demikian tidak mendengarnya penjaga toko tadi atas kentutnya perempuan tadi. Jadi layani dengan semestinya lah akhirnya kan. Nah, akhirnya perempuan tadi ya tidak malu karena menutupi malu dari orang lain tadi, dari saudara muslim yang lain tadi. Sumadabat, lalu pergi siapa perempuan tadi. Walam tastaro, dan tidak membeli siapa perempuan tadi. Walam tastar, dan tidak membeli siapa perempuan tadi minhu, dari laki-laki penjaga toko tadi, sayan, kepada sesuatu. Summa afado, maka lalu meluberkan atau memberikan siapa Allah an-nura, kepada cahaya, ala qalbi dzalika rajuli, atas hatinya demikian laki-laki tadi. Nah, jadi itulah coba kalau kita pikirkan. Padahal cuman begitu, ya kan? Karena menutupi aib atau malu kanti atau saudara kita, ya kan? Tapi Allah seneng. Nah, itu loh ya. Allah kebetulan ridho, ya maka Allah berikan cahaya kepada hatinya laki-laki tersebut. Akhirnya mudah menerima kebaikan-kebaikan dan menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang bercahaya hatinya. Selain daripada itu, dikasih Allah lagi warasaqahu, dan memberikan rezeki siapa Allah kepada laki-laki yang menutupi aib perempuan karena icak-icak tidak mendengar kentutnya perempuan tadi, al-kasfa, kepada terbukanya rezeki, bisa terihi, dengan sebab dia itu menutupi aib daripada menutupi aibnya laki-laki tadi lah untuk perempuan yang kentut tadi. Aw ala muslimin, atau tertawa bahagia senang, ya kan, istihqaron, karena menghina lahu, kepada keluarnya angin. Nah, alal muslimi, istihqaron, karena menghina lahu, kepada muslim, artinya bahagia, ya kan, melihat kanti itu ibaratnya terkena musibah atau ibaratnya mengejek lah, itu. Nah, itu seperti itu termasuk nanti maksiatnya lisan. Ayil muslimu, artinya orang Islam. Wa innama muharramun, wa innamal muharrama, dan sesungguhnya diharamkan apa istisgharu, mengecilkan atau menyempelekan, bita ada, dengan menyakiti, bihi, dengan muslim lain, orang Islam lain, al-mustazia, kepada orang yang mentertawakan, bi, dengan orang Islam yang lain tadi. Jadi termasuk kita mau tertawa mengejek daripada kanti saudara kita, maka itu termasuk yaitu maksiatnya lisan. Kalau bergurau wae, tapi tidak usah mengejek-ngejek lah, itu maksudnya begitu. 5, karena segala sesuatu yang ada di dalam keadaan tersebut, minat tahkiri, dari penghinaannya, wa tahawuni, dan juga menyempelekan. Wadhalika, dan demikian, tarotan, di waktu yang lagi, bi ayat haka, gambarannya hukum yang lain, bi ayat haka, gambarannya jika tertawa siapa seseorang ala kalamihi, atas ucapannya orang saudara muslim yang lain. Idza tahbato, ketika mengatakan fihi, di dalam kekeliruannya orang lain tadi, walam yang tadim, dan juga tidak mengagungkan, au ala af'alihi, atau atas tingkahnya orang muslim lain tadi, idza kanat, ketika ada masusatun, masusah apa? Berpenampilan kacau. Acak-acakan. Ya, acak-acakan. Bacanya agak susah. Kadohaki, seperti tertawa, ala khifdihi, atas hafalannya saudara kita tadi. Wa ala sonihi, dan atas tingkah lakunya saudara kita tadi. Wa ala suratihi, dan atau kepada bentuk rupanya saudara kita tadi. Wa kotihi, dan bentuknya daripada saudara kita tadi. Jadi termasuk kita itu nanti termasuk maksiatnya mulut, ketika kita melihat kawan kita umpomo, kan, kebetulan disuruh hafalan, tapi tidak store, Pak Jani tidak store. Nah, store hafalan umpama keliru lah, kita tertawakan, itu termasuk maksiatnya mulut sebenarnya.
Nah, untuk tidak jadi setor. Kaki ditertawa jadi maksiatnya mulut, nah, gitu ya. Dan atas tingkah lakunya atau bentuknya, ya kan? Ya, biasanya kalau orang umumnya kan biasa, lah ini giginya kok ada jepat ke depan siko, lah umumnya kan diketahui terus, diejek-ejek, lah seperti itu termasuk maksiatnya mulut atau bentuknya yang aneh tadi, yang siko kakinya agak pincang, tangannya yang siko pendek, jadi jalannya ketunglik, nah kita ejek, lah itu termasuk namanya kita itu bermaksiat mulut kita karena mengejek makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi hakikatnya itu kita bukan mengejek dia, tetapi hakikatnya kita mengejek daripada penciptanya. Nah, itu hakikatnya itu begitu loh. Ya artinya kita mengejek Allah. Wah, Allah ya ora pecus buat orang kok piye kalau begini, ada yang kakinya kurang dikit umpama kan. Nah, umpama itu namanya mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idakana ketika ada keadaan muslim lain itu qasiron, ada kekurangan, au nakison atau ya ada kekurangan. Laibun yang bermain-main minal uyubi dari kecacatan orang lain. Fadhohaku maka ada pun tertawa minjami idalika dari semua entah hafalannya atau keadaan badannya atau wajahnya atau giginya atau ya kentutnya tadi itu dakhilun masuk fisahriyati di dalam penghinaan al-manhi yang dilarang oleh apa anha penghinaan. Jadi termasuk maksiatnya mulut yaitu menghina orang lain ketika dia buang angin atau menghina orang lain dikarenakan bentuknya atau kelakuannya atau mungkin bentuk badan atau wajahnya, kan? Itu termasuk maksiatnya daripada mulut. Wakat misyahadati au nisyanil Qur'ani. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.